Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan satu materi tentang Samparakwon, yaitu summarizing, paraphrasing, dan quoting. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya ingin teman-teman kurang lebih punya bayangan sebenarnya apa sih yang akan kita bahas ini gitu kan. Nah, dari apa yang nampak di screen, kita tahu ada satu contoh paragraf yang merupakan tergolong paragraf ilmiah atau akademik gitu ya. Nah, salah satu contoh dari suatu paragraf atau suatu teks itu jadi ilmiah adalah karena adanya uh, sitasi gitu ya. Jadi apa yang disampaikan dalam teks tersebut tidak berdasarkan hanya dari pemikiran si penulis saja, namun bersumber dari satu referensi tertentu. Teman-teman bisa lihat di situ ada Jones et al. 2019, Watson 2018, dan juga Peterson 2019. Di sana menyebutkan bahwa uh, penulis-penulis ini dan tahun di mana tulisan tersebut diterbitkan atau dipublikasikan, dia mendukung atau bahkan menolak apa yang disampaikan oleh si penulis begitu. Jadi ketika referensi itu disampaikan dalam satu teks, belum tentu dia mendukung. Bisa jadi ada suatu pemikiran atau penemuan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh si penulis. Begitu ya. Nah, proses ini, begitu ya, proses ini itu melibatkan summarizing, paraphrasing, dan quoting. Summarizing itu ketika mereka meringkas isi dari teks sumbernya, lalu kemudian paraphrasing. Paraphrasing itu adalah menyampaikan teks aslinya ke dalam bahasa yang berbeda. I'm sorry, bukan bahasa tapi gaya yang berbeda, paragraf yang berbeda. Kemudian quoting itu mensitasi atau mengutip begitu ya dengan cara menambahkan nama, menambahkan tahun seperti itu. Kemudian kita masuk ke quotations ya. Secara definisi, quotations itu sesuatu yang sangat identik dengan aslinya. Jadi karena kita membawa apa yang sudah ditemukan oleh orang lain, apa yang sudah ditulis oleh orang lain, nah itu satu segmen yang kecil ke dalam teks kita, begitu kan? Dia harus sama dengan harus bukan sama ya, tapi um, seperti teks aslinya. Walaupun di sana ada perubahan secara kata, tapi secara makna atau secara isi itu dia sama dengan teks aslinya, begitu. Sedangkan paraphrasing adalah satu proses di mana dia mengubah atau memodifikasi teks sumber ke dalam bahasa kita sendiri atau dengan kata-kata kita sendiri, begitu. Biasanya parafrase ini lebih pendek ya daripada teks aslinya. Sedangkan summarizing dia hanya mengambil ide-ide pokok dari teks sumber gitu ya ke kata-kata ke dalam kata-kata kita sendiri. Jadi hanya mengambil main pointnya aja seperti itu. Dan bedanya summarizing dengan paraphrasing adalah summarizing itu bisa diartikan sebagai meringkas. Jadi dari teks yang banyak sekali bisa diringkas hanya menjadi satu paragraf saja. Namun untuk paraphrasing biasanya dia head to head, kayak satu paragraf dia juga mungkin akan menjadi satu paragraf yang kata-katanya berbeda. Jadi
Kalau hasil akhirnya itu mungkin paraphrasing itu bisa lebih panjang daripada si summarizing tadi. Why? Kenapa sih kita perlu quotations, paraphrases, summaries kayak gitu? Nah, kita ketika menulis ilmiah gitu kan, itu bisa jadi pengetahuan baru bagi orang-orang. Namun ketika kita ini masih belajar, belum menjadi ahli di bidangnya, kita harus merujuk satu ahli untuk mempertahankan pendapat kita, misalnya begitu. Nah, inilah diperlukan adanya citasi tadi. Bagaimana kita supaya teks kita itu lebih bermutu atau berkualitas. Maka kita harus mengenal quotation, paraphrases, dan summaries. Di situ ditegaskan bahwa it provides support for claims or add credibility to your writing. Karena memang kredibilitas tulisan itulah yang menjadi poin untuk seorang penulis tulisan atau naskah akademik. Kemudian dia intinya adalah merujuk pada satu expert atau satu penemuan penting gitu kan yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu menjadi titik poin di mana naskah itu, oh ini berkualitas, oh ini ada rujukannya, oh ini ngomong ngeklaim kayak gini tuh ada rujukannya, jadi lebih meyakinkan pembaca. Selain itu, distance yourself from the original by quoting it in order to cue readers that the words are not your own. Jadi untuk memberitahu mereka bahwa ini bukan hanya pemikiranmu saja, tapi pemikiran orang lain sebelumnya, pemikiran para ahli juga ternyata menemukan hal yang sama, mungkin seperti itu, kayak gitu. Misalnya lagi nulis tentang stres dan gangguan tidur, gitu ya. Ketika seorang penulis itu ngeklaim bahwa teks itu, stres itu tidak satu-satunya faktor yang mempengaruhi terganggunya tidur seseorang, kayak gitu. Nah, suatu klaim ini, pendapatmu ini mungkin bisa dikaitkan dengan penemuan ahli yang lain yang tadinya juga menemukan yang sama, bahwa stres itu hanya menyumbang berapa persen pada gangguan tidur. Selebihnya mungkin pola makan, lifestyle, dan sebagainya. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ini adalah sampelnya. Nah, ini summary itu bisa sebanyak ini ketika teks yang asli, ya, teks yang asli ini sebenarnya 3 page atau 3 halaman mungkin lebih gitu. Tapi summary-nya bisa sedikit ini, sesependek ini. Namun untuk paraphrase, nah ini hanya conclusion aja. Bagian kesimpulan bisa segini gitu kan. Karena paraphrase adalah menyampaikan ke bahasa dia, ke kata-kata kita sendiri. Sedangkan quotation kita bisa lihat di sini, kebetulan yang dicontohkan adalah quotation langsung gitu ya, direct quotation. Direct quotation adalah ketika kamu menyampaikan satu pemikiran orang lain dengan membubuhkan tanda petik 2, begitu kan, tanda petik 2 di antara tulisan yang kamu kutip, begitu kan. Nah, di sini menandakan bahwa apa yang ada di dalam tanda petik 2 ini, dia adalah teks aslinya. Si penulis itu menulis dengan cara demikian, begitu. So, itu yang bisa saya sampaikan tentang contoh-contoh dari paraphrasing, quotation, dan juga summarizing. Oke, itu saya kira. Nah,
Kemudian di academic paragraph ini, cara menulisnya ini, nah ini nanti akan kita pelajari di kelas sama-sama. Sedikit saya akan sampaikan di sini bahwa, wait, oh ya belum di ini ya, belum di share. Nah ini academic paragraph. Di sini kita membahas tentang bagaimana sih menulis academic paragraphnya, begitu kan. Nah, di sini ada 4 key parts, ada topic, sentence, development, example, dan summary. Overall, ini yang tadi muncul pertama ya, di basic paragraph seperti ini. Lalu nanti kita akan coba untuk membuat satu paragraf akademik begitu. Nah, begitu saya rasa ya, nanti kita lanjutkan aja di kelas seperti itu. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor apa? Nanti aku udah pulang.